kita nggak ketemu lagi ya. Aku udah lama banget nih nggak bikin konten. Jadi hari ini aku mau buat konten terkait pengalaman magang aku di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Alhamdulillah pada tahun kemarin 2021 aku kan semester 7, dimana aku dapat berkesempatan magang di Dinas Kesehatan, tepatnya di Kota Cilegon, di tempat aku tinggal. Jadi mungkin di sini for your information, aku jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi semester lalu itu aku magang di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Dan mungkin ini banyak juga pertanyaan dari adik-adik tingkat. Jadi adik-adik tingkat wajib nonton. Aku magang di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Nah, seharusnya semester untuk magang itu ada di semester 8. Cuman kebijakan dari prodi pada tahun angkatan aku itu dibolehkan mahasiswa semester 7 untuk magang. Jadi nanti ketika semester 8 itu udah fokus saja ke skripsinya gitu ya. Dan itu tergantung individunya, boleh magang di semester 7 dan juga boleh ngambil magang di semester 8. Nah, aku dan mungkin mayoritas dari angkatan aku ngambilnya di semester 7. Kenapa? Karena mungkin kita pengen lebih fokus aja di semester 8 itu, emang fokus ke skripsi. Jelasin juga kemarin itu aku sempat, dan mungkin bukan cuma aku ya, rada stres juga nih karena pandemi, di mana instansi kesehatan tidak membuka magang, apalagi Kemenkes ya, dimana kan kita ekspektasinya pengen magang di Kemenkes gitu kan, keren gitu ya. Ternyata Kemenkes tidak buka, dan banyak instansi yang lain juga yang nggak buka gitu. Sempet stres juga, bingung ya mau di mana nih magangnya gitu kan, sedangkan kita memang udah keputusan bahwa kita bakalan magang di semester 7 ini gitu, karena pengennya ya udahlah fokus skripsi aja semester 8 gitu. Alhamdulillahnya saat itu ada kerjasama antara ada Puskesmas Kembangan Utara ya di Jakarta Timur, itu kerjasama sama pihak universitas kita, khususnya kesehatan masyarakat. Dimana kan saat itu lagi pandemi kan, PPKM dan COVID lagi hektik-hektiknya lah ya, lagi banyaknya. Mana mereka membutuhkan digital tracer. Apa sih digital tracer tuh? Jadi ya mengfollow up pasien, lalu menginformasikan hasil tes swab, lalu memasukkan data-data pasien yang COVID maupun yang negatif hasilnya gitu. Prodi pun membolehkan bahwa itu relawan digital tracer itu dijadikan magang. Tapi kendalanya adalah ditempatnya di Puskesmas Kembangan Utara. Nah, itu kan banyak tuh dari teman-teman juga yang ikutan digital tracer ini. Terus aku ditempatin di Kembangan Utara, sedangkan rumah aku itu di Banten, di Cilegon, Banten. Otomatis jauh banget, apalagi aku nggak punya kenalan, nggak punya apalah di Jakarta itu kan ya. Jadi pikir lagi dong, kayak gimana magang jauh gitu kan, apalagi emang kondisinya lagi nggak memungkinkan. Akhirnya berpikirlah keras, karena ya aku pengennya magang itu kan dimana itu kesempatan untuk kita belajar ataupun terjun langsung gitu kan. Gini rasanya bekerja sebagai kesehatan masyarakat gitu ya. Kalau misalnya digitracer kan itu memang online ya, bisa online bisa offline, tapi kebanyakan online karena kan kita swab kan otomatis dari pihak puskesmasnya, kita cuman menginformasikan dan memfollow up aja gitu. Akhirnya aku berpikir kan, kayak aku pengennya yang offline gitu kan, yang bener-bener ngerasain gitu, kesmas tuh gini, epid tuh gini gitu ya. Akhirnya ya udahlah, aku cari-cari tuh informasi di mana tempat yang membuka magang. Aku konsultasi juga dong kepada dosen pembimbing. Terus akhirnya aku minta konsultasi, aku mau RSUD Cilegon ya, nyoba RSUD. Surat itu kita mengajukan nih buat teman-teman adik-adik,
Jadi kita kalau mau magang itu apply magang, kita harus ada surat izin kan, permohonan magang dari kampus. Kita bikin suratnya, itu nanti ditandatangani kita sebagai mahasiswa pemohon, lalu ada dosen pembimbing sama kaprodi. Baru nanti kalau di kampus aku masukin ke fakultas, karena kita daring ataupun online, jadi itu dari email dari Vikes UIN Jakarta gitu. Jadi nanti dimasukin suratnya, kita mau kemananya gitu ditujukannya, nanti langsung masuk ke email kita surat balasan surat untuk surat permohonan yang akan diajukan ke instansi magangnya gitu ya, paham ya. Terus abis itu oke, aku udah selesai nih persyaratan semua lah ya, seperti aku masukin IPK, lalu aku masukin juga biodata ya, biodata aku gitu, terus sama surat. Dan itu kan aku apply. Oke, aku karena itu lagi pandemi, aku hubunginya via Instagram dari RSUD Cilegon. Dan prosesnya cukup lama, dimana aku ngeliat teman-teman ada yang udah magang. Gimana sih kan kalau misalnya ngeliat orang udah magang, kita kapan gitu, sedangkan emang target aku di semester ini tuh udah harus magang. Sampai kok 2 minggu lama gitu ya. Akhirnya aku follow up terus dong. Terus aku bilang juga ke dosen pembimbing aku, ini lama bu, kayak gimana ya gitu kan baiknya. Dan ternyata udah dapet balasan, harus ada MOU antara pihak RSUD Cilegon sama UIN Jakarta, dimana kita tahu bahwa MOU ataupun kerjasama antara UIN ataupun kampus sama pihak RSUD itu bakalan lama gitu, nggak bisa nih kata dosen pembimbing aku, coba cari yang lain gitu. Sedangkan aku telepon Dinkes itu nggak buka magang, terus aku ke puskesmas juga itu harus ada surat izin dari Dinkes. So aku bingung dong ya, aduh gimana nih gitu kan ya. Udah aku uring-uringan lah, itu kayak nangis, ya Allah minta petunjuk gitu. Dan aku tuh dulu pernah maksudnya sebelum semester ini pernah bilang pengen magang tuh nggak di puskesmas, karena kan di puskesmas tuh lebih kepada perawatan gitu ya. Aku pengennya di Dinkes, kayak di atasnya puskesmas gitu kan ya. Terus aku ya Allah minta petunjuk lah sama Allah gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku dapat informasi dari saudaraku untuk ya udah apply dulu aja di Dinkes Cilegon. Oke, aku siapin berkasnya, otomatis itu aku minta surat itu, minta tanda tangan kaprodi dan lain itu cuma satu hari pokoknya. Di situ hari Senin aku udah harus kesana, hari Jumat itu aku udah harus kesana. Aku nyiapin kayak semuanya kan, karena yang bekas dari RSUD itu masih ada ya, jadi aku print ulang. Dan surat pun itu cepet banget, alhamdulillahnya dimudahkan. Aku keesokan harinya aku datang, aku janjian tuh jam 10, tapi aku datang lebih cepet karena semangat banget, dan mungkin deg-degan juga ya ke Dinkes gitu sendirian. Kan biasanya kalau kayak gitu kan bareng-bareng sama teman gitu kan, dan itu aku sendirian karena kan nggak ada temen gitu kan di Cilegon yang kesmas sama aku. Terus abis itu nah ada lucunya, ada dari kayak pegawai Dinkes, sebenarnya bagian itu turun ke bawah kan, karena absennya di bawah ya, di resepsionis gitu. Abis itu aku duduk dong di situ kan, ditanya dong mau ngapain, mau ketemu Ibu Ning gitu kan. Terus kata beliau tuh, Ibu Ning siapa, ada 2, kata Bu Ning ini. Terus aku iya aja dong, karena ya nggak tahu, dikasih tahu ya Bu Ning aja kan. Terus si beliau teh minjem pulpen ke aku. Ya udah aku pinjemin dong ya kan, pinjemin. Oh udah jam 9 nih kataku, kok nggak datang ya. Akhirnya aku hubungi lagi dong saudaraku tuh, ya udah suruh ke atas katanya, masukin ininya untuk apply persyaratannya. Udah akhirnya aku ke atas ruangan bagian kesmas, beliau itu di promkesnya, bagian promkesnya. Aku masuk, dan tau nggak, pas aku masuk itu ternyata
ternyata beliau pinjem pulpen itu yang mau aku temuin gitu, Ibu Ning yang mau aku temuin. So Ibu ya kan ini ditanya tadi, Ibu bilang Bu Ning dah ya. Akhirnya aku ceritakan aku dari peminatan ini, mau ini aku tuh cuman 3 minggu doang magang, karena sebenarnya 15 hari doang kan untuk hari jamnya itu, jam untuk magang itu. Akhirnya oh ya udah ditaruh di sini aja, nanti diinfoin lagi kalau misalkan udah di ACC gitu sama kepala dinkesnya. Ya udah dong, aku balik tuh. After 1 minggu kemudian kok belum ada ini informasi, udah ya Allah gitu kan ya. Terus habis itu ya udah akhirnya aku hubungi Ibu Ning tadi kan, karena aku sebelumnya jangan lupa nih teman-teman kalau naruh itu minta nomor teleponnya aku hubungi. Terus beliau ternyata lagi di Jogja dan minta untuk aku hubungi bagian kayak persuratan gitu, hubungi juga. Yaudah kata ibu itunya, besok kamu ke Dinkes hari Senin gitu kan. Oke, aku hari Senin keesokan harinya aku hari Senin ke sana. Dan aku belum pernah ketemu ibu bagian persyaratan yang kan beliau ini. Aku cuma dikasih nomor teleponnya aja. Aku duduk kan di tempat yang waktu kemarin tuh dekat resepsionis mau, dan itu nggak ada kan, waktu kemarin tuh ada bagian adminnya gitu kan ya, tapi itu nggak ada gitu kan, entah kemana gitu. Udah aku duduk dong, kok udah lama ya, kok nggak, udah banyak yang datang dong pegawai dinkes tuh, kok nggak ada ketemu. Akhirnya aku telepon dong, halo ibu, saya udah ada nih. Aku kok ngerasa aku tuh nelfon di deket aku gitu loh, ngerti nggak? Nah di situ tuh ada pegawai dinkes yang cowok, bapak-bapak sama ibu-ibu lagi absen. Kok aneh, maksudnya deket gitu loh, deket suaranya, kok deket. Pas aku naik, saya berdiri gitu kan, tadi aku duduk, dan ternyata si ibu itu tuh samping aku. Dia dong, dimatiin dong sama dia. Iya, oh ibu ini ya, iya katanya, bentar kayak gitu kan, ya rada lumayan jenis. Terus abis itu, tapi baik banget semua di dinkes, baik. Abis itu ya gitulah, surat aku nggak ada katanya gitu, tapi dicari-cari alhamdulillah ada. Ditanya mau bagian mana, bagian aku ngambil topiknya tuh tentang hipertensi, jadi aku ditempatin di bidang P2P, bagian PTM-nya, penyakit tidak menular. Terus aku dikasih surat ini, nih kan aku waktu kemarin ngasih surat dari kampus untuk dinkes, dan sekarang dari dinkes ke untuk kampus ya, jadi bahwa aku tuh diterima magang di dinkes, alhamdulillah. Nah ini dari tanggal dari Agustus sampai September. Oke, jadi ini, nah ini difotokopi untuk aku, untuk kampus, sama untuk ke bagian PTM-nya. Akhirnya yaudah dong, aku ke bagian PTM-nya, ketemu ibu ini, katanya kepala dari PTM-nya. Yaudah, aku masuk, ya aku jelasin dong aku dari mana, bla bla. Dan alhamdulillahnya ibu yang ada di bagian PTM tuh welcome banget sama aku. Dan hari itu juga aku magang. Dan kalian mau tahu nggak magang tuh gimana? Di pas hari pertama aku magang tuh ternyata ada pergantian gitu. Jadi bagian yang megang hipertensi itu mau pindah ke bagian lain. Jadi ada pegawai baru gitu. Jadi ibu ini baru untuk ditempatkan di hipertensi, lagi peralihan lah, ngasih tahu itu gini, datanya gini. Nah ya udah aku nyimak aja dong ya gitu kan. Terus ya udahlah aku mulai lihat, oh gitu cara bikin suratnya. Terus aku ya, ibu ini emang begini ya, karena aku karena gimana ya, karena kan mahasiswa biasanya bikin surat-surat tuh kan, apalagi yang organisasi. Nah aku kayak
ibu emang begini ya, maksudnya menurut aku itu suratnya kurang rapi gitu. Biasanya kan kita resminya Times New Roman gitu. Akhirnya aku tanya, oh ya gitu ya katanya, akhirnya diganti gitu. Jadi alhamdulillahnya baik banget ibu bagian PTM-nya. Hari pertama aku bantuin beliau, terus besokannya aku diajak untuk turun lapangan mantau vaksin di salah satu puskesmas, dan puskesmasnya dekat rumah aku, puskesmas Pulau Merak. Di situ aku mantau lihat vaksin yang disabilitas, jadi orang-orang yang disabilitas divaksin. Selesai vaksin, dinsos juga, dia Dinkes campur dinsos juga, jadi kenalan juga sama bapak dinsos, terus bagian sosialnya gitu, karena kan disabilitas perlu ini ya, pendamping. Setelah itu pulang dan aku diajak, alhamdulillah aku diajak makan bareng sama yang ada di PTM. Habis itu kita ke kantor lagi, udah ngerjain lagi SPM. Biasa SPM tuh standar paling minimum ya buat penyakit tidak menular. Jadi aku ngerjainnya semua penyakit tidak menular, tapi nanti aku yang dia laporkan di magang itu cuma hipertensi. Setelah itu ya udah setiap harinya seperti itu kayak. Terus alhamdulillah pas ketika aku magang tuh banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinkes, apalagi di PTM, karena kan itu baru PPKM udah mulai dilonggarkan ya, jadi baru bisa ngadain kegiatan lagi. Jadi akhirnya ya gitu, aku tahu cara buat surat menyebarkan ke klinik-klinik, rumah sakit yang ada di Cilegon, terus puskesmas. Jadi aku kontak aku bertambah, jadi semua puskesmas, semua rumah sakit, klinik itu ada di kontak. Alhamdulillah aku punya kontaknya. Bis itu ya gitulah kegiatan ya, materi, ketemu dokter pematerinya, dan aku dikasih kesempatan untuk membawakan acara itu pertama kali. Jadi aku suruh di situ ada kegiatan dari dinas kesehatan provinsi. Aku nggak dikasih tahu bahwa aku bakal jadi MC dan segalanya, aku cuma ikut doang kan anak magang gitu ya, ikut aja. Situ itu tentang apa ya, kayak disabilitas juga sih. Habis itu tiba-tiba aku disuruh jadi MC tanpa inilah gitu ya. Tapi alhamdulillahnya karena aku punya basic di MC lah, nggak mengecewakan, dan mereka cukup bangga gitu kan. Akhirnya setiap kegiatan yang PTM adakan aku diharuskan untuk jadi MC gitu. Dan itu alhamdulillahnya banyak kegiatan sih, baik itu di dinas kesehatannya, terus di hotel juga kan, kalau ngadain acara kadang di hotel juga ya. Lagi kalau misalnya lagi kegiatan dong di hotel kan makanannya enak-enak, terus ketemu dokter juga sebagai pemateri. Terus juga waktu kegiatan di dinas provinsi itu kita juga keikutan dapat amplop gitu kan ya. Jadi bangga banget buat aku bisa magang di Dinkes Kota Cilegon. Terus udah itu ya berjalannya waktu ya kayak gitu ya, pagi aku ngantor sampai siang istirahat, sholat, makan gitu kan ya. Terus habis itu kita lanjut lagi sampai jam 3. Nah Sabtu Minggu kan kalau Dinkes libur ya. Kalau hari Jumat tuh ada senam, tapi aku nggak ikut karena baju aku nggak sesuai gitu. Nah kalau pakaian di Dinkes itu dibebaskan, tapi biasanya aku pakai nemtek aja. Aku nggak pakai almet, aku pakai nemtek epidemiologi aja. Untuk bajunya itu disilahkan, yang penting sopan gitu kan. So next aku gimana? Terus aku kan udah daftar Digitracer gitu ya. Dan akhirnya aku memilih karena aku takut mengecewakan juga kan ya, karena kan aku udah komit daftar Digitracer, jadi aku tetap magang di dinas kesehatan, tapi aku juga tetap mengerjakan yang ada di Digitracer gitu, kayak memfollow up pasien terus dan lainnya gitu ya, follow pasien, terus data-data masuk swab, hasil swabnya tetap seimbang lah. Dan juga pada saat itu udah mulai kuliah juga,
Jadi aku harus pintar bagi waktu tuh antara magang, terus Digitracer, dan juga tetap kuliah, karena itu udah kan aku kan 3 minggu. Nah 1 minggu ini aku udah mulai kuliah, jadi ya gitulah gimana rasanya. Tapi alhamdulillahnya bagian di Dinkesnya mengerti, jadi pas aku ada kuliah disuruh istirahat dulu untuk fokus kuliah gitu. Tapi setelah itu aku tetap ngerjain tugas aku gitu. Jadi balance lah, karena Digitracer ini selama 3 bulan sampai November. Itu kan kita udah tanda tangan, itu pun juga approve dari orang tua, approve juga dari prodi gitu kan, kepercayaan dari mereka ini. Jadi aku nggak mungkin ninggalin gitu. Dan minggu pertama itu diharuskan ada pertemuan antara dosen pembimbing lapangan. Jadi akhirnya Google Meet, Zoom ya, kita bertiga. Setelah itu setiap minggunya aku bikin logbook. Ini logbooknya, contohnya di sini ada nama mahasiswa, NIM, institusi magang, tema magangnya. Aku ambil gambaran pelaksanaan surveillance hipertensi di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Logbooknya ada hari, tanggal, realisasi, rencana. Kita pas apply di Dinkes itu udah harus ada kayak alur rencana kita tuh mau ngapain aja selama magang itu. Nah nanti di sini ada rencananya ditulis, terus realisasinya bagaimana gitu. Ini jadi setiap minggunya ini harus ada, dan nanti setiap minggunya ditandatangani sama pembimbing lapangan. Untuk form keduanya biasanya ada ini, ada nama mahasiswa, institusi, saran dosen pembimbing, saran pembimbing lapangan, dan tanda tangan. Tapi ini buat bukti karena kita kan online ya. Jadi ini buat bukti aja nanti di laporan magangnya gitu. Hari di mana terakhir aku magang, nanti aku kasih cuplikan-cuplikannya juga aku magang gimana. Habis itu aku pamitan ke semuanya, ke yang ada di ruangan itu, untuk aku udah selesai magang, aku udah selesai, dan juga tanda terima kasih juga kepada bagian P2P gitu, bahwa aku udah dikasih kesempatan untuk belajar dan magang di Dinas Kesehatan. Dan kakak ada yang kakak masih muda, dan ibu-ibunya juga baik-baik banget sama aku gitu kan ya. Dan alhamdulillahnya masih komunikasi sampai sekarang. Dan waktu aku udah selesai magang, ada kegiatan, aku pun diundang untuk menjadi MC, suatu kehormatan sekali. Lalu abis magang kita buat laporan, abis laporan kita ada sidang magang, dimana kita melaporkan apa yang kita dapatkan selama magang, apa yang kita lakukan selama magang. Dan disitu juga ada dosen pembimbing sama pembimbing lapangan. Nanti di sini foto sidang aku, dan alhamdulillahnya nilai aku juga cukup memuaskan untuk magang ini. Dan aku ucapin juga terima kasih banyak buat Dinas Kesehatan Kota Cilegon, juga semuanya yang udah kasih kesempatan aku untuk magang. Dan kedepannya mungkin bisa jadi gambaran aku untuk nanti selesai kuliah nih, arah aku mau bekerja di mana gitu. Nah, abis selesai sidang magang ada revisian, ada tambahan mungkin ya dari dosen pembimbing ataupun pembimbing lapangannya. Nanti kita revisi, lalu di print, abis itu print outnya dikirim ke Dinas Kesehatannya semua sih, instansi yang lain juga teman-teman aku pada kasih ke instansi yang memang tempat magangnya. Itu juga salah satu persyaratan untuk input ke prodi, dan juga itu jadi persyaratan juga ya. Lainnya mungkin ada yang memang kalau di instansi swasta mungkin dapat magangnya dapat gaji gitu ya. Tapi karena aku di negeri, aku nggak dapet, tapi aku dapat pengalaman yang luar biasa. Nah gitu aja video dari aku, pengalaman aku magang di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Jadi buat adik-adik semua, semoga video ini bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, gimana sih magang itu, gimana sih alurnya, terus apa sih rasanya, apa sih yang dikerjainnya. Jadi itu pengalaman aku. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar, insya Allah bakalan aku baca dan aku jawab.
Dan juga mungkin ada saran mau dibuatnya video apa juga boleh, komen aja di bawah. Dan insyaallah aku karena lagi fokus skripsian juga bisa mungkin aku usahain buat kontennya rutin ya. Mudah-mudahan gak ada halangan, dan juga aku juga semangat. Dan jangan lupa subscribe biar aku juga makin semangat untuk bikin video yang bermanfaat, dan insya Allah bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk aku pribadi. Makasih semuanya yang udah nonton. Mohon maaf apabila salah-salah kata dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.